Selamat pagi, selamat hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. Di awal hari ini, apakah kita sudah bersyukur dengan hari baru yang boleh kita rasakan? Apakah kita sudah bersyukur di saat kita membuka mata di pagi hari ini? Apakah kita juga sudah bersyukur di saat kita bisa kembali bernafas dan juga berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai? Atau mungkin juga bersyukur atas kesempatan untuk menjalani hari ini dalam pekerjaan dan juga rencana-rencana lainnya. Semoga untuk kita semua yang hari ini belum bersyukur, lalu kita sebentar untuk berhenti dari aktivitas pagi kita, kemudian kita menghela nafas, menyadari berkat Tuhan yang masih kita rasakan di dalam nafas kehidupan, dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan juga kesempatan kita untuk masuk di hari yang baru, di hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. Di hari yang indah ini, di dalam syukur kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk hari ini. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, pernahkah di dalam sebuah kesempatan kita itu membenci pikiran kita sendiri? Pernahkah kita merasa bahwa tiba-tiba pikiran kita lalu mengarahkan kita kepada sesuatu yang buruk? Tiba-tiba di saat kita bahkan tengah menjalani sesuatu yang sebetulnya bersifat rohani, tiba-tiba pikiran kita lalu melayang dan juga memikirkan hal yang buruk. Entah itu misalnya di saat kita berdoa, lalu tiba-tiba pikiran kita lalu berpikir tentang sesuatu yang sebetulnya tidak layak untuk kita pikirkan. Sesuatu yang mungkin sifatnya adalah hawa nafsu. Atau di saat kita tengah merayakan Ekaristi misalnya, tiba-tiba pikiran kita lalu mengarahkan kita kepada orang yang kita benci. Tiba-tiba pikiran kita mengarahkan kita pada usaha-usaha yang kurang baik, yang sebetulnya lalu itu menjadi sesuatu yang mengganggu kita di dalam doa, di dalam keheningan, di dalam perayaan Ekaristi, atau di dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Maka ada sebuah istilah di dalam obrolan-obrolan anak muda sekarang yang mengatakan, "Aku benci dengan pikiranku sendiri," gitu ya. Karena kerap kali pikiran lalu menjadi sesuatu yang mengaburkan apa yang tengah dilakukan, apa yang tengah dikerjakan. Kita menjadi tidak konsentrasi, fokus kita lalu menjadi kabur, bahkan doa kita lalu menjadi sulit untuk kita masuk ke dalam kesempatan untuk berjumpa
berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan diri kita sendiri. Saudari-saudara sekalian, kerap kali pikiran lalu menjadi sesuatu yang mengontrol diri kita. Pikiran lalu mengontrol sikap-sikap kita. Pikiran lalu mengontrol keheningan dan pekerjaan kita. Maka sadar atau tidak, kalau kita tidak hati-hati, maka kita justru tidak mampu untuk mengontrol pikiran kita masing-masing. Hari ini Tuhan Yesus juga memberikan sesuatu kepada kita tentang bagaimana yang halal dan yang tidak halal. Sesuatu yang najis dan yang tidak najis. Kerap kali orang-orang banyak menempatkan sesuatu yang halal atau yang najis pada sesuatu yang sifatnya dari luar, yang dimakan, yang didengar, yang dilihat, dan lain sebagainya. Padahal apapun yang kita makan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lakukan, itu semua berdasarkan dari pikiran kita masing-masing. Di saat kita memberikan atau menemukan dan berhadapan dengan godaan, kita punya kesempatan dan juga pilihan mau mengambil atau tidak, mau menikmati godaan itu atau tidak. Dan itu terletak di dalam pikiran kita. Maka sebetulnya pikiran kitalah yang menentukan apa yang akan kita lakukan, yang kita buat. Tetapi nyatanya kerap kali pikiran kita itu lalu mengarahkan kita pada sesuatu yang buruk. Kita lalu mudah untuk berpikir buruk terhadap orang lain, mudah untuk menyindir misalnya, mudah untuk mengeluarkan statement atau kalimat-kalimat yang sifatnya itu sindiran-sindiran yang membuat orang lain lalu mulai berpikir ini sebetulnya maksudnya apa dan lain sebagainya. Yang sadar atau tidak, itu tuh tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena orang lain lalu mulai merasa terganggu, merasa risih dan lain sebagainya. Maka saudari-saudara sekalian, mari kita mencoba untuk mengontrol pikiran kita dengan tidak selalu mengikutinya, tidak selalu menjadi budak atas pikiran kita sendiri. Kita bisa mengatakan cukup terhadap pikiran yang tiba-tiba muncul, tidak lalu langsung mengeksekusi pikiran yang tiba-tiba secara spontan datang. Yakinlah suatu saat nanti kita bisa mengontrolnya dan tidak lagi menjadi budak atas pikiran kita masing-masing. Semoga hari ini kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih banyak mengeluarkan kata-kata yang positif, lebih banyak berpikir yang positif, lebih banyak bersikap baik dan positif dibandingkan sikap-sikap buruk lainnya. Semoga kita semua juga hari ini menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pelayanan, pekerjaan, perjumpaan dengan siapapun. Semoga kita semua yang penuh dengan berkat Tuhan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat pagi, sekali lagi selamat untuk Anda semua atas berkat Tuhan di pagi hari ini, khususnya untuk Anda yang sekarang ini tengah merayakan sukacita dan kebahagiaan karena hari-hari spesial atau karena berkat-berkat tertentu yang dirasakan secara spesial hari ini. Semoga berkat itu juga menjadi modal bagi kita semua untuk berbagi berkat. Semangat pagi dalam semanggi, semangat pagi hari ini.